Baru-baru ini saja kami tim Kobra berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dengan pasal 363 KUHP dengan berinisial A dengan melakukan modus baru dalam pencuriannya, yakni pelaku mencuri kotak sumbangan dari yayasan-yayasan dengan mengaku sebagai anggota dari yayasan tersebut. Kemudian uang yang diambil dalam kotak sumbangan tersebut dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari. Bapak di sini Pak ditahan nih dalam perkara apa ini? Ya, karena jalani kotak amal. Kotak amal. Ya, Itu diapain Pak kotak amalnya itu? ya saya tukar. Tukar. Ya, Nah, terus Bapak aslinya dari mana Pak? saya dari Jember. Kalau Saya sampean dari Jember. Ya, Nah, dari di Jember ke Samarinda ini kapan? Tanggal 21 bulan 12. 21 bulan 12. Nah, ceritanya tuh sampai Samarinda ini bagaimana? Coba ceritakan Pak. Saya gini, saya dari rumah sama istri saya tujuan ke Banjarmasin. Nyampe di kapal, istri saya telepon adek, gitu loh. Nah, tapi di sini ada kerjaan Mbak, kakak kalau mau, tapi kerja tahu, bilang gini. Nah, terus saya bilang gini, oh ya sudah, nanti kalau memang saya tidak mampu kerja di tahu, saya bawa peralatan tembel, saya mau buka tembel. Bilang gini dengan istri saya. Oke. Nah, nanti nyampe di rumah adek, sudah adek nggak bilang anu kerja ini enggak. Nah, enggak nyuruh adek, enggak nyuruh bilang sama harus kerja ini enggak. Nah, setelah dapat 3 hari saya disuruh istirahat dulu baru nyampe ya. Ya. Tanggal 21 baru nyampe, saya disuruh istirahat dulu. Dapat 3 hari saya adek itu bilang, Cak, kalau sampean ini memang kuat mental, ikut adiknya aja. Sampean tak masukkan ke yayasan. Bilang gini adek. Nah, sampean foto, kalau memang sampean jalan pakai kotak dulu. Jadi pertama itu diajak sama Adek, bukan ngajak sampean gini, saya nggak ngajak sampean, tapi kalau sampean kuat mental, sampean tak masukkan ke yayasan. Bilang gini adek, sampean kuat pandak mentalnya Cak. Insya Allah kalau memang betul di yayasan, saya insya Allah kuat. Coba sampean jalan pakai kotak dulu, bilang gini. Jadi sistem kerjanya itu seperti apa Bapak? Kan selama dari Desember ya, dari Desember ya. Desember. Dari Desember sini sampai bulan sekarang sampai dengan sekarang ini kan. Nah, terus Ya. Bapak itu sistem kerjanya sama si adiknya itu seperti apa? Nah, bilang gini, ini 60-40% ya. Kalau yang 60 bisa buat sambian, yang 40 untuk yayasan. Bilang gini adek. Dari awal berarti dikatakan untuk Yayasan. Nah. Adek. Yayasannya itu tahu nggak yayasan di mana Pak? Ya masih belum tahu karena adek masih belum ngasih tahu mana ya tempat yayasannya. Oke. Nah terus dalam sistem kerjanya itu Bapak dikasih apa aja tuh sarananya itu berupa apa? Ya berupa edikat sama pakaian. Pakaian itu harus gimana? Pakaian itu pakai beli, pakai katanya adek itu ini dari yayasan bilang gitu, disuruh beli tapi 100 saya beli. Oh di awal berarti Bapak disuruh beli pakaian Ya, dulu. ya. Berarti hubungannya sama masnya ini apa? Ini ponakan. Oh keponakan sampean. Ya, ponakan saya. Incarannya nih dalam ngambil kotak itu di mana aja? Nah, pertama awalnya nggak ngambil seperti itu. Saya disuruh jalan, ini Cak, sampean coba dulu. Kalau memang betul-betul sampean kuat mentalnya, sampean tak masukkan ke yayasan. Sampean jalan dulu pakai kotak. Saya jalan di Sungai Dama, ya, saya dapat 30 ribu. Berangkat kita itu jam 3, pulangnya jam 8 malam, saya dapat 30 ribu. Itu apa itu? Uang. Ambil Hasil, uang? Iya, hasilnya saya minta itu pakai kotak itu. Terus selanjutnya? Nah, setelah itu habis kemudian
adek ini oh ya sampean sudah tak masukkan masukkan ke yayasan, bilang gitu adek. Tapi 40% untuk yayasan, 60% untuk sampean. Nah, Tapi saya tidak nyuruh ya Cak, yang penting sampean ini kan sudah kuat mentalnya, insya Allah kuat, bilang gini saya tidak nyuruh sampean. Tapi nanti sampean tak usahakan tak ketemukan sama Habib. Bilang gini, adek. nah, terus dalam sistem kerjanya itu kan ngambil kotak ya? Bukan, celengan. Nah, ngambil celengan. Ya. Ngambil celengan tuh di mana aja, Pak? Di warung-warung. Warung-warung. Nah, tapi adek sudah menyarankan nanti kalau warungnya nggak dikasih, sampean jangan maksa. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, Sampean terus pindah lagi. Gitu. warung-warung itu adakah kotak yang memang sebelumnya dibuat apa gimana? Memang ada di sana. Memang ada kotaknya. Memang ada kotaknya. Jadi apakah sembarang kotak itu? Iya, sembarang celeng. Kalau kita celengan tok. Celengan toh. Iya, celengan tok yang saya ambil. Kalau dia warung nggak ada celengannya, saya nggak berhenti. Saya nggak ambil. Jadi kalau itu sendirian apa berdua? Langsung? Saya sendiri. Kalau Karena masnya berdua sama adik. sama kakaknya ini Iya. dari ipar ini. Pernah nggak Pak Bapak cross check itu yayasan tuh asalnya dari mana? Nggak pernah. Nggak pernah Nggak Bapak pernah. nggak pernah Bapak Nggak cek. pernah. Nggak pernah. Karena kita masih dijanjikan sama adik, karena Habib itu sulit untuk menemui kita. Dibilang gitu. Ya, nanti kita ini pasti tak temukan katanya adik. Nah, berapa Bapak sudah? Itu Bapak dapat untungannya keuntungan. saya kumpulkan, sisanya habis makan, itu kan saya diambil semua dari Mas tadi. Heeh. Itu 1.250.000. Kalau yang 350 itu uang dari rumah, sisa dari rumah. Itu ngambil uang dari rumah buat saku ke sini, itu ngambil bank 2.500.000, sisanya tinggal 350. Itu. Nah, Bapak kan ini tahu nggak pada saat dalam perjalanannya itu ada mencurigai nggak? Ini perbuatan salah, dilarang sama hukum, ada perbuatan kejahatan di sini. Tidak tahu seperti itu saya. Karena tujuannya adek cuma bilang saya nggak nyuruh sampean ya. Pokoknya sampean kuat mental, sampean kerja ini, sampean tak masukkan ke yayasan, cuma bilang gitu. Jadi Bapak menyesal nggak atas perbuatan ini, Pak? Sangat menyesal. Sangat menyesal, Pak ya. Sangat menyesal. Inisialnya, Pak? S Pak, S. Umurnya berapa? 33 tahun. 33 tahun. Bapak asli Samarinda? Asli Pak. Asli Samarinda. Sebelumnya pernah dihukum nggak, Pak? Belum. Belum pernah ya. Nah, Bapak di sini dalam perkara apa di Polsek Samarinda Kota ini? Celengan infak Pak. Celengan? Infak. Celengan infak. Nah, celengan infak tuh diapain? Kami tukar Pak. Tukar. Nah, celengan infak itu ditukar. Ya. Terus kerjanya sama siapa saja? Kalau saya hanya berdua Pak. Berdua. Tapi totalnya Ada 3 Pak. ada 3. Nah, kalau Bapak sendiri perannya ngapain? Saya yang di motor Pak. Di motor. Terus satunya Tukar Pak. Kadang gantian juga. nah, sistemnya itu seperti apa? Coba dijelasin dari awal. Dari celengan yang kosong kita minta izin ke yang punya warung, ditukar Pak. Ditukar. Ya. Itu uangnya itu untuk apa? Kalau saya untuk pengobatan istri saya Pak. Jadi dari warung itu kan celengan ya. Celengan itu kan dari yayasan. Iya. Dari yayasan. Nah, dari yayasan itu dari pemilik warung itu sampean bisa kelabui itu bagaimana caranya? Kami tidak kelabui Pak, cuma kami minta izin tukar gitu. Ada yang sebagian tidak mengizinkan, ada yang sebagian mengizinkan juga. Jadi tidak semua dalam satu wilayah itu loh semuanya mengizinkan, tidak. Tidak semuanya mengizinkan. Jadi misalkan kayak di Sungai Dama sampai ujung ke ujung itu tidak semuanya langsung mengizinkan Pak. Hanya beberapa yang mengizinkan. Makanya kadang cuma dapat 25 kaleng, cuma dapat 20 kaleng, itu yang ditukarnya gitu Pak. Biasanya satu kaleng itu berapa? Biasanya paling banyak itu hampir 40 ribuan isinya karena uang ribuan semua. 40.000 satu kaleng. Iya. Dalam satu minggu kadang kita 3 hari sekali, 4 hari sekali Pak. 4 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Nah, itu total biasanya dapat berapa? Total hampir 800-an, 700-an dapatnya. 7 sampai 800. Iya. Sistem pembagiannya bagaimana? Itu dibagi Pak nanti.
Dibagi. Sekali jalan itu misalkan dapatnya 400 nih. Heeh. Itu nanti dibagi 60%. 60%-nya dibagi 2 sama saya, sama yang jalan, Pak. Sama yang jalan. Misalnya dapat 200, 120 yang jalan, sisanya ke yayasan. Iya. Nah, yayasan itu Bapak sendiri apa gimana? Atta Cover itu memang ada di Jember dulu, Pak. Cuma di sini kemarin ada perwakilannya, beliau sudah pulang juga ke sana. Nah, terus uangnya itu kemana? Kita transferkan, Pak, ke dia. Betul, ditransferkan. Iya. Tapi kenapa dari pihak ini tidak ada menerima? Hanya ada 1 bulan aja kemarin berjalan karena beliau sudah tidak ada jawaban apa-apa lagi kemarin, Pak. Jadi uangnya dipakai Untuk pengobatan istri saya sisanya yang 1,5 bulan itu yang berjalannya untuk pengobatan istri saya. Karena istri saya sudah terlanjur parah sekali. Sudah setiap hari sudah mengeluarkan anak apa segala macam. Jadi mau tidak mau saya harus kemo, saya harus beli obat ini segala macam. Jadi Bapak tahu nggak perbuatan ini perbuatan yang dilarang? Tahu, Pak, tahu. Tahu. Jadi saya mengambil tindakan ini salah satunya untuk menyelamatkan istri saya. Terus Bapak menyesali nggak perbuatan ini, Pak? Menyesal, Pak, sangat menyesal. Menyesal. Iya. Dari keterangan Bapak sebelumnya yang 2 orang, itu kan datangnya itu kan ke Samarinda bahwa karena diajak ada kerjaan. Jadi gini, istri saya ngomong seperti ini. Saya tinggal di sini cuma dengan adik dengan saya. Kalau ada kakaknya lebih enak. Sudah, saya bilang kalau memang ini kakakmu ajak aja ke sini, saya bilang. Cuma saya tidak menawar kerjaan itu. Saya bilang kerja di pabrik tahu. Ya. Saya bilang kerjanya seperti ini. Terus kakak bilang saya tidak sanggup kalau seperti itu. Jadi jangankan seperti itu, saya kerja di proyek saja di bangunan saya tidak sanggup. Dia bilang dia. Jadi ya sudah, kalau memang artinya mau kerja seperti ini, coba jalan dulu. Saya bilang saya takut kalau nanti kalau ada di luar ada apa-apa kan, kalau saya tidak coba dulu dia, Pak, takutnya salah atau bagaimana. Diajarin dulu lah, dianggapnya seperti itu. Berjalanlah, langsung terjadilah seperti itu. Dan saya pun bilang saya tidak maksa sampean mau kerja seperti ini, saya juga tidak menyuruh sampean kerja seperti ini. Karena saya pribadi saya seperti itu, saya jalannya seperti itu. Jadi berdua ini tahu nggak uangnya ini lari ke yayasan atau enggak? Apa ke kantong pribadi? Awal tahu, Pak. Awal tahu. Awal tahu. Tapi di tengah perjalanan tahu ini uangnya lari kemana? Belum. Nggak tahu sampai sekarang. Setelah di kantor kepolisian, Iya. baru tahu uang itu dipakai secara pribadi. Iya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka kami sangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Salam presisi.